sharing-sharing, ngobrol-ngobrol sama teman lama aku, Haris Hendry. Halo semua. Iya, apa kabar Haris? Alhamdulillah baik. Media sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Kita kayak udah lama banget nggak sih nggak ketemu, ya ampun. Terakhir ketemu Maret ya sih? Iya, selama pandemi jadi kita nggak pernah ketemu sama sekali. Kamu selama pandemi di Jogja atau di Riau sih? Aku tuh dari Maret sampai September, sampai Agustus akhir itu tuh di Duri, kota Duri di Riau. Terus Septembernya baru di Jogja. Oh ya pantas. Berarti kamu pas kesini pas pandemi dong ya? Iya pas pandemi. Jadi nggak serem apa perjalanan jauh gitu? Enggak ya, virus takut sama asalkan kamu ngikutin sih, protokol kesehatan sih. Bukan virus yang takut sama kamu. Bisa juga. Bisa juga. Nggak apa-apa loh, malah aman kan? Iya harus pakai masker. Takut tuh cuma sama Tuhan, nggak boleh sama. Iya kalau kena virus juga takut juga. Iya oke. Aku tuh gini, akhir-akhir ini yang namanya krisis quarter life ya. Jadi kayak banyak banget rasa-rasa insecure segala macam. Aku tuh pengen cari tentang itu gitu, karena aku mengalami sendiri gitu. Dimana usia kayak gini tuh banyak hal-hal yang ingin aku capai tapi kok belum tercapai. Sedangkan melihat orang lain tuh kayak kok udah bisa sampai sini sampai situ gitu. Dan aku pengen banget ngebahas tentang gimana sih menghadapi insecure itu, gimana sih cara mencintai diri sendiri gitu. Dan menurut kamu sendiri nih Riz, mencintai diri sendiri ya, aku highlight diri sendiri ya, self love, self care itu menurut kamu gimana sih? Menurut sebenarnya ya konsep self love tuh hadir karena kita tuh masih belum percaya sama apa yang telah digarisin Tuhan. Kadang kita tuh sering banget gak sih ketika kita mudah banget untuk memuji orang lain. Kita betul. Mudah banget kayak ih kamu tuh hebat, kamu itu luar biasa. Tapi kita tanpa sadar kita lupa ada hal yang harus kita apresiasi, yaitu diri kita sendiri. Misal contoh kayak misal nih kamu ya yang ngambil ini ya jadi MC ini enggak lah kamu aja, aku apalah aku cuma ini. Sering nggak sih dapat kayak gitu. Justru kalimat-kalimat kayak gitu tuh kalimat-kalimat verbal negatif yang didapat ke diri kita yang buat diri kita, kalau misalnya kita nggak ngapresiasi diri kita, siapa lagi yang mau ngapresiasi, bener kan? Jadi konsep self love tuh hadir untuk bisa membuat orang-orang di luar sana yang nggak percaya sama diri dia sendiri bisa sadar bahwa setiap orang tuh lahir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sesempurna apapun hidup orangnya, sekaya apapun dia, seganteng apapun dia datang dengan sebuah masalah, dia hadir dalam sebuah masalah, ada masalah yang dihadapinya. Jadi menurut aku self love itu gimana kita bisa berkontemplasi dan bisa mengaktualisasi diri kita bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Justru dengan ketidaksempurnaan itu kita datang untuk bisa ngasih suatu hal yang lebih. Gitu, ngerti nggak sih kayak gitu? Benar. Oke. Iya benar-benar setuju banget. Jadi aku pribadi nih, aku baru berani memimpin suatu acara, terus menghandle suatu acara itu tuh baru akhir-akhir ini. Sebelumnya kalau tiap dikasih Mei ya yang jadi MC, Mei ya yang mimpin itu kayak aduh jangan deh yang orang lain dulu gitu. Tapi ya itu kayak malah jadi mindset diri sendiri kalau aku tuh nggak bisa gitu. Tapi ternyata sekali pas aku coba, nggak bisa, aku harus coba gitu, aku mesti bisa kok gitu. Dan ternyata malah kelanjutan sampai sekarang aku malah lebih suka memimpin suatu acara segala macem kayak gitu. Pernah nggak sih Mbak merasa misalnya nih, misalnya kita tampil terus kita tampil ke depan, maksudnya pertama kita takut gitu, aku pasti, bisa nggak ya, pas udah selesai kita pingin kayak tampil lagi kan? Iya benar itu benar banget itu. Kayak ternyata enak kok, ternyata apalagi kalau udah dapat apresiasi dari orang-orang gitu kayak aku bisa ternyata gitu ya. Tapi justru ketika ketika kita mendapatkan apresiasi dari orang itu justru bisa positif dan negatif loh Mbak, karena tergantung dari kita. Ketika kita memilih lingkungan, karena gini, kalau self love itu juga berpengaruh dari lingkungan. Kalau misalnya kita memilih lingkungan yang nggak baik, contoh misalnya gini, lu nggak usah ikut ini, lu nggak usah ikut beasiswa, lu nggak akan mungkin bisa, lihat lo persaing lo banyak gitu. Itu sering banget dapat kayak gitu. Nah orang-orang seperti itu yang justru membuat diri kita tuh jatuh. Makanya self love-nya hadir juga sebagai cara untuk kita bisa memilah dan memilih lingkungan tepat untuk kita berkembang. Benar. Jadi lingkungan emang mempengaruhi sih ya. Apalagi toxic friendship segala macam itu tuh ada banget di lingkungan kita. Apalagi usia-usia kayak gini, gimana kita mulai berteman dengan banyak orang, banyak relasi dari segala macam bidang gitu, kayak harus benar-benar pintar-pintar milih banget. Karena kalau enggak dijatuhkan gitu loh. Walaupun mereka tuh bilang, contoh aja sih ini temen aku ya, dia tuh sebenarnya ya berisi badannya dan dia pengen diet karena dia pengen sehat gitu. Cuman teman-teman yang lain tuh malah kamu tuh nggak usah diet, kamu tuh udah cantik banget kayak gini gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia diet itu tuh lebih baik gitu, maksudnya itu untuk kesehatan dia gitu. Jadi walaupun itu tuh bukan sebuah
body shaming yang, ih kok kamu gendutan sih, diet dong. Itu kan lebih sebenarnya udah keras banget, itu tuh membuat kita jatuh gitu kan. Cuman banyak hal-hal positif yang disampaikan orang lain tuh malah juga bikin kita tuh nggak usah deh gitu. Ya itu yang kayak ikut beasiswa dan lain-lain sih menurut aku. Justru sebenarnya ngasih saran tuh sederhana aja sih Mbak. Kita ngasih saran tuh juga jangan langsung to the point sama apa yang mau kita maksud. Coba ajak lawan bicara kita berpikir dua perspektif. Misalnya nih, aku nyariin daftar beasiswa ini. Kita kasih dua perspektif. Kalau kamu daftar gimana sih? Kalau nggak daftar gimana? Nanti biar dia berpikir dan memutuskan sendiri. Kita nggak berhak atas hidup orang lain. Iya benar-benar setuju banget. Gitu. Oh ya ingat. Kamu kan kamu semester berapa sih sekarang? 7. Masa sih? Kayaknya baru kemarin deh kamu maba. Semester 7, ya ampun, harisku sudah besar. Lancar. Oh iya. Tuh enak udah. Ketawanya loh. Kamu sering banget ngisi seminar dan lain-lain, kelas-kelas online kayak gitu ya. Nah, aku yakin itu masih banyak di luar sana tuh yang terinspirasi juga dari perjalanan kamu gitu. Aku pun juga jujur, tapi nggak usah besar kepala. Tapi ini, aku mau tanya, kamu itu semua tuh pasti nggak instan kan, Riz? Maksudnya nggak tiba-tiba kamu lomba menang gitu. Masuk UGM pun aku yakin kamu nggak semudah itu, karena kita tahu sendiri UGM universitas nomor berapa sih? Tapi masuk kuliah ya, udah kamu udah bisa menaklukkan dirimu sendiri untuk bisa masuk ke universitas yang memang diimpikan oleh ayahmu, dan kamu juga percaya bahwa itu universitas bagus gitu ya. Nah, selanjutnya kamu kan nggak cuma semata-mata kuliah duduk di kelas ngerjain tugas, dikumpulin presentasi di kelas gitu. Kamu di luar sana tuh masih banyak banget kegiatan kamu gitu, dan kamu bisa tahu dari mana banyak bidang itu. Kayak kalau aku pribadi nih, kadang aku tuh bingung passionku tuh di mana sih, aku tuh bagus di sebelah mana sih gitu. Aku tuh bingung banget gitu. Nah, kalau kamu pribadi, gimana sih cara kamu bisa mendapatkan semua prestasi yang udah kamu ukir sampai saat ini gitu? Karena aku ngeliat itu banyak banget bidangnya gitu. Apa sih yang kamu lakukan untuk itu? Sebenarnya kalau ditanya apakah Haris sudah menemukan passionnya sampai sekarang, menurut aku ini masih bukan passion sih kalau aku bilang, masih kayak keahlian, ability kayak gitu menurut aku pribadi. Because I still do not know apa yang akan aku lakukan ke depannya gitu loh. Tapi menurut aku kalau aku bisa ya coba. Iya, kalau aku punya kesempatan. Karena banyak orang di luar sana yang bilang Haris tuh kok ambis banget sih semuanya diikutin. Misal even kayak salah satu pageant yang aku ikutin 2 kali, dan karena orang tuh nggak tahu apa sebenarnya menjadi end goals aku. Tapi kamu pribadi kamu udah tahu end goals aku akan seperti apa. I'm not coming to the competition untuk dapatin ses. Kalau untuk sekedar dapatin ses, aku mudah banget dapatin ses gitu. There are a lot of ses that aku bisa dapat. Cuman menurut aku pribadi ada hal yang lebih dari itu. Yang paling menurut aku rasain selama lomba adalah networking. Itu investasi yang sangat mahal, yang aku rasa kayak itu ngebantu aku banget. Kalau aku hanya sekedar ngejar sales, itu tanpa kayak gitu aku juga bisa gitu. Menang udah baik, ya kan? Kayak ngejar sales sama trofi gitu loh. Maksud aku ada hal lain di luar sana, dan aku kenapa sampai ikut 2 kali di suatu pageant, karena dengan berbeda kota juga ya. Dengan berbeda kota, karena ada end goals yang mau aku dapetin. Aku pingin ke nasional, aku pingin kalau misalnya aku pingin aku ada di 3 besar. Dengan 3 besar aku bisa ikut jalur LPDP kompetisi Kemdikbud. Aku ada end goals aku, nggak hanya sekedar terus gua ini nih, gua itu tuh gitu. Memamerkan prestasinya di bio Instagram. Enggak. Aku sampai sekarang pun bahkan titel pageant aku nggak ada aku catutin ke bio Instagram aku, karena memang lebih dari sekedar itu yang aku cari. At the end of the day, misalnya aku tidak berhasil mendapatkannya, berarti it's matters of God destined. Itu berarti garis Tuhan yang harus aku terima gitu loh. So, tapi kalau misalnya aku masih ada opportunity dan kesempatan untuk mencoba, why not gitu loh. Everyone deserve to get a second opportunity. Berarti yang kamu lakukan itu pertama ini ya, setiap ada kesempatan kamu coba, apapun itu. Dan kamu yakinin bahwa kamu punya kemampuan untuk memanage dengan baik. Gitu. Karena aku nggak mau misalnya aku terjun di dalam sebuah kompetisi, aku hanya datang sebagai peserta. Aku datang ke sana dengan mindset aku harus menang. At the end of the day aku menang atau enggak, yang penting aku punya mindset itu dulu, dan aku akan memberikan effort yang luar biasa untuk itu. Oke. By the way, kita agak jalan ke sana. Iya benar. Tapi bagus sih ini.
ceweknya aja tuh seger tau. Lihat tanaman-tanaman di pinggir-pinggir. Dia suka konsepnya. Cakep banget. Jadi aku kalau punya kafe kayak gini. Amin. Jangan lupa punya aku juga. Ya, oke, lanjut. Terus Tukang aku doanya kan. ya. Terus aku mau lanjut ngobrol yang tadi dong. Kita udah ngomongin nih self love versi kamu gitu ya. Nah, sekarang kalau misal aku tanya, kita kan sebagai generasi milenial ya, self love yang harus kita lakukan di generasi saat ini tuh apa sih? Self love yang harus kita lakukan saat ini tuh sebagai generasi milenial tuh sebenarnya sederhana, adalah mengakui kalian tuh kalau misalnya sedih ya rasain sedihnya, kalau kalian senang rasain senangnya, kalau kalian, karena banyak orang yang kayak berusaha untuk menutupi dan membohongi diri dia sendiri. Misal kayak are you okay? Enggak, aku baik, aku nggak apa-apa. It's okay to be not okay sometimes, karena kalau misalnya kamu merasa kamu baik-baik saja, you are not human at all. Karena manusia itu punya perasaan, itu yang bedain kita sama makhluk lain. Jadi ketika misalnya memang kita dirasa kurang, ya udah, maksudnya kalau misalnya kita sedih ya rasain aja sedihnya, tapi janji sama diri sendiri ketika oke, gue mau sedih hari ini, tapi besoknya adalah hari yang baru, kayak gitu. Jadi it's a brand new day ketika misalnya kita udah sedih, kayak gitu. Jadi menurut aku pribadi ya self love itu sederhana itu, dan sebenarnya konsep self love itu kan karena kita tuh terlalu hidup di kehidupan orang lain. Maksudnya? Kayak misalnya contoh, standar cantiknya cewek itu adalah kurus, putih, dan lain sebagainya. Padahal nggak semua orang nyaman dengan tubuh yang putih, dan tidak semua orang nyaman dengan skin tone-nya yang putih. Artinya kita tidak perlu hidup dalam persepsi orang lain. Kayak misalnya ketika kita sadar misalnya kita oversize atau kita memang tidak memenuhi standarnya cantikan Indonesia orang, pada umumnya, standar kesuksesan ya, seorang, ya udah just live your life yang kayak kamu mau, kayak gitu. Karena sederhana, kalau aku tuh prinsip hidup tuh mbak, event plus respond equal outcomes. Jadi kalau no matter how bad your event is, kayak misalnya event kamu jelek dan lain sebagainya, kejadian yang kamu alami buruk, as long as you put a positive response gitu loh, kayak kamu akan melakukannya dengan self actualization, self evaluation, lain sebagainya, pasti outcome-nya akan baik. Contoh, aku insecure sama public speaking-nya si A. Aku belum punya public speaking yang bagus. Kalau respon kita adalah baik, oke, ternyata gue kurangnya di sini, gue mau belajar sama dia, pasti outcome-nya kan jadi baik kan. Tapi coba kalau dia kok bisa sih kayak gini, gue nggak bisa apalah kayak gitu, ya udah. Belum lagi kalau kita udah sadar nggak tahu tapi malah menjatuhkan itu gitu. Kenapa dia yang dipilih, kenapa nggak aku gitu? Benar. Jadi menurut aku self love itu sederhana adalah mengakui bahwa kita adalah manusia yang punya kekurangan, dan kita memanfaatkan kelebihan kita dengan baik dan mengkombinasikannya jadi satu kesatuan. Jadi itu jadi kekuatan kita, our new power, kayak gitu. Aku mau nanya yang tadi, nyangkut yang tadi kamu bilang apa? Tentang standar kecantikan Indonesia gitu ya. Yang mana yang slim, tinggi, putih dan segala macam. Nah, aku mau tanya, berarti aku cantik nggak? Everyone itu cantik dan everyone itu ganteng dengan jalannya masing-masing. Berarti kamu karena ganteng gini, ya? Setiap orang tuh punya, karena orang punya gimana ya, orang tuh punya pandangan terhadap cantik itu sendiri. If you misalnya kayak kita standar kecantikan kita adalah kayak orang Korea, standar kecantikan di Indonesia kan. Ya, benar. Once you are going outside Indonesia, let's say kita katakan di Amerika, Latin, they will see exotic dan lain sebagainya. Makanya kecantikan tuh nggak punya nilai yang absolut gitu loh. Betul. Jadi semisalnya pun kita tidak memenuhi kecantikan standarnya Indonesia, ketika kita bahagia dengan apa yang kita miliki, percaya dan kita diri, we are happy with what the skin tone we have, kayak body kita yang seperti ini, ya why not. Tapi kalau memang kenyataannya kita ingin menjadi lebih baik, misalnya contoh, aku kurusan, kalau misalnya aku gemukan, kalau misalnya aku nggak diet nanti aku bisa kena penyakit ini, that's really okay, karena untuk kesehatan kita. Jadi sebenarnya tergantung end goals dan tujuannya sih apa. Biar bisa self love lebih ke diri kita masing-masing. Coba share ke teman-teman mungkin. Buat teman-teman semua yang lagi mengalami perasaan yang merasa bahwa tidak diterima dengan standarnya orang-orang, standarnya masyarakat, kalian lah yang nentuin standar hidup kalian sendiri. You know your limits, just go beyond your limits. Jadi ketika kalian tahu bahwasanya aku punya kekurangan di sini, I need to fix it out. Artinya kita nggak bisa untuk memaksa diri kita hidup di hidupnya orang lain, karena itu akan sulit banget. Jadi buat teman-teman semua yang lagi mengalami masalah insecurities, aku jujur aja sih beberapa hari ini juga lagi ngalamin seperti itu. Tapi menurut aku pribadi, ingat bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita misalnya tidak menghargai diri kita, sama saya kita tidak menghargai karya Tuhan yang telah dibentuknya melalui kita. Jadi menurut aku ketika misalnya kalian tidak memenuhi standarnya orang lain, kenapa kalian nggak mencoba meng-create standarnya kalian sendiri? Kayak gitu. Kayak kita punya kadar bahagianya sendiri, kita punya standar
bagian sendiri dan lain sebagainya. Jadi ketika misalnya kita merasa sedih, rasakan aja kesedihannya. Maksudnya it's okay to be not okay at some time, karena itu membuat kita menjadi seutuhnya manusia. Karena kan manusia pada dasarnya memang punya perasaan itu, dan itu yang membedakan kita sama makhluk lain. Jadi tetap proud with yourself, proud with what you are, who you are. As long as kalian tidak menyakiti hati orang lain dan kalian masih berdampak dengan adanya kalian ngasih create something untuk dunia, ya just go with that and just let it flow, karena Tuhan punya jalannya masing-masing tuh nentuin takdirnya. Gitu. Senang banget loh aku bisa sharing sama kamu. Kayak jadi lebih self love lagi, apalagi kayak like you love me gitu loh. Kamu nyulit banget. Oke. Beauty is you. Beauty is you. Beauty is me. Beauty is me. We are beauty. Kok We are. Kok beauty? Terus apa? Handsome ya? Iya. I am handsome. Oke.